sing to you, Lord. I Untuk setiap hari, setiap detik for dalam hidup your kami, Kau tidak pernah faithfulness meninggalkan kami, to Tuhan. me. Yang terbaik yang kami punya, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kami aman, Tuhan. Jesus, Kau yang terbaik. Thank you, Jesus. Kami percaya, Tuhan, segala yang terbaik itu berasal dari Engkau, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, Tuhan. Datang sama saya. Dia berkata begini, Tuhan mengasihi kamu dan kamu dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, saya amenkan dong. Engkau telah besertaku, aku tak mau berkemuliaan-Mu, berjalanlah, ku tak mau berjalan, pimpinlah aku dengan kasih baru. Kemuliaan-Mu, berjalan denganku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah ibadah malam hari ini. Kami merasa hadirat-Mu memenuhi hati kami, Tuhan. Biarkan malam hari ini, Tuhan, Engkau terus beracara, Tuhan, menjamah setiap hati kami, Tuhan, supaya kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu, Tuhan. Kami membawa pergumulan kami membawa persoalan kami, Tuhan. Tapi kami percaya, jika Engkau campur tangan, Tuhan, maka ada sesuatu jawaban yang ajaib Kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan hati kami, pikiran kami,
hanya fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, Kau urapi Tuhan. Sembunyikan kami di bawah salib-Mu Tuhan. Biarkan apa yang kami hamba-Mu katakan ini Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Ya, semangat Komsel. Go, go, go. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Setuju saudara? Kira-kira di sini sudah rindu semua ya, Roh Kudus selalu memimpin hidup kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, berarti luar biasa. Karena apa? Karena banyak orang di sana yang tidak merindukan akan Roh Kudus. Dia yang penting ngerti firman, dia hafal firman, bahkan saya kalah hafalnya, tetapi dia tidak mengerjakan sama sekali, saudara. Karena berbuat dosa, dia sering melanggar firman Tuhan, dia tidak ada teguran sama sekali, dia hafal firman, dia bisa naik mimbar, dia bisa melayani. Apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ya. Yang kedua, poinnya di ayat 4 dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka, di dalam buli-buli mereka. Mabuk-mabukan, bos. Dan besok ujiannya apa itu saya tidak tahu. Sampai saya di sekolah itu saya bilang, hari ini apa ya? Loh ya apa sih? Loh enggak temenan apa ini? Terus saya lupa bilangnya apa gitu. Saya kerjakan cuma 3 menit saja, tak begini. Ya cuma 3 menit saya pulang. Setelah selesai ujian, besoknya pengumuman saya itu menyesal. Duh Tuhan, andai kata saya tidak lulus, saya rugi setahun Tuhan. Waktu itu penyesalan dari hati saya. Tapi sebagai manusia daging, bukan sebagai manusia rohani waktu itu. Bagi yang sudah bekerja, saudara, kalau gajinya 5 juta, masa dihabis 5 juta? Kan harus menabung orang bijaksana itu, saudara. Maaf ya, kalau ada prinsip lain, mungkin hamba Tuhan berkata, habiskan. Kalau orang dewasa tidak bisa menyisihkan sedikit dari hasilnya. Kalau ada apa-apa kelak di hari-hari ke depan, optimis, menjadi semangat. Roh Kudus itu bisa mengubahkan kehidupan kita, saudara. Percaya, saudara? Setuju? Roh Kudus itu bisa mengubahkan hidup kita. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang memiliki kehidupan kita, saudara. Kalau kita menyenangkan Roh Kudus, kita selalu nurut akan Roh Kudus, berarti kita nurut sama Tuhan. Kalau nurut sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan buat saudara saja, buat saya juga. Saya mau lebih dengar-dengaran akan Roh Kudus, lebih taat lagi, lebih setia lagi pada Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Karena saya tahu hidup ini seringkali kita dikuasai oleh daging, saudara. Maka dari itu perlu komsel, perlu ibadah. Karena apa? Ada satu nasihat, ada satu peringatan, ada satu teguran yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita hidup bijaksana. Karena apa? Dengan kita bijaksana, maka Roh Kudus selalu ada di dalam kepemimpinan kita sehari-hari. Yang ketiga di ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, Udo berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Tetapi tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Kita bisa menceritakan Injil kepada sesama tentang keselamatan, tapi urusan keselamatan sendiri itu lepas pribadi. Kita boleh mengidolakan hamba Tuhan. Kita minta bantu doa,
kita merasa orang itu imannya besar. Tapi ingat saudara, kita tidak bisa nunut akan keselamatan itu. Kita tidak bisa nebeng keselamatan itu, saudara. Karena keselamatan itu milik kita sendiri, urusan kita sendiri. Orang tua kita tidak bisa tidak punya andil, anak kita tidak punya andil, suami istri kita tidak punya andil, itu pribadi kita sendiri. Keselamatan dan tanggung jawab kita kepada Tuhan kelak itu menjadi urusan kita masing-masing, saudara. Ya. Itu harus kita tanamkan. Jadi begitu kita mau melangkah ke kiri dan ke kanan atau ada hal yang negatif, kita harus ingat kelak kita harus mempertanggungjawabkan. Dosa itu manis, dosa itu enak. Siapa bilang dosa tidak enak? Tapi bersifat sementara. Karena apa? Karena dosa itu adalah perlawanan kepada Allah. Jadi percuma ibadah menentang kalau kita tetap berbuat dosa. Gitu ya. Poin yang terakhir, yang kelima saudara, di Matius 25 ayat 10 sampai 13 ya. Tapi poin-poinnya saja yang saya bacakan ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masih bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Kita yang tidak tahu. Saya berdoa, biarkan saya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran buat Tuhan ingatkan kita semua bahwa kita harus menjaga waktu-waktu sisa kita ini, supaya pada waktu kita datang kepada Tuhan, hari baik kita datang, kita tidak menyesal, kita diterima masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Ya, malam hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarkan firman Tuhan malam hari ini bisa masuk di hati kita yang paling dalam, hati yang paling terukir dalam hati kita, saudara. Supaya kita pulang dari tempat ini, kita ingat, kita harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Kita harus bijaksana. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus terus membawa minyak, membawa Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya menjadi berkat buat kita dan nama Tuhan dipermuliakan di atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita semua. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, supaya kami semua Tuhan minta pimpinan dari kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami untuk menjalani hidup dalam jalan keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami semua anak-anak Tuhan akan pulang. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu, rahmat-Mu Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu Tuhan yang daripada Tuhan Yesus Kau berikan kepada kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan memberi damai sejahtera kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon kepadamu. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu Tuhan segala kerinduan hati kami. Satu, semangat Komsel. Selalu bersatu.